Maka hidup itu harus ada konsep. Hidup itu harus tahu siapa diri kita. Diri kita hanya seorang hamba. Seorang hamba nggak boleh belagu. Seorang hamba kudu ingat diri siapa, untuk siapa hidup di muka bumi ini. Makanya alhamdulillah kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan zikrul maut, untuk mengingat kematian. Kita berkumpul di sini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita pikir, oke, ada orang tua bangga dikirimin anaknya sebulan, setahun, ratusan juta. Tapi ketika wafat, orang tua wafat, modal pae, mati, ya kan? Apakah itu anak yang hartanya banyak bisa ngirim pahala? Belum tentu. Apalagi di zaman yang seperti ini. Mohon maaf, di sini alhamdulillah saya silaturahmi ke sini ketemu sama saudara saya dari kawan-kawan Basar. Semoga kawan-kawan Basar dipanjangkan umurnya, istiqomahkan dalam perjalanannya, dalam berjihad, dalam berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Acara ini milik siapa? Milik NU. Milik siapa ini tradisi? NU. Tapi kita lihat Hadratus yang mendirikan NU, Hadratus yang menyebarkan fatwa-fatwa, salah satunya seperti ini untuk apa? Untuk menghibur. Sekarang kita punya anak S1, S3, S cendol, nggak bisa baca Quran. Bapak yang meninggal, siapa yang baca Al-Quran? Di zaman sekarang. Di zaman sekarang apa-apa orang ketika meninggal pakai duit. 7 malam paket sekian juta. Betul? Betul? Apakah ilmu seperti itu? Kalau kita punya ilmu untuk dibayar di dunia, jangan nanggung. Tapi jangan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul? Banyak nggak sekarang ilmu dijual-jual? Diundang kalau nggak disesuaiin, kalau nggak di DP-in nggak datang. Apalagi dalam konteks keadaan musibah seperti ini. Seharusnya seorang ustaz, seorang kiai, apabila ada kerabatnya wafat nggak perlu diundang. Kalau ngaku saudara, kalau ngaku kerabat. Sekarang saya tanya, kita datang karena undangan sama datang bukan karena undangan, beda apa sama? Beda. Kita datang, saya datang Ustaz Fajar ketika ada acara, ya udah, karena saya datang anggap saudara, anggap guru. Ketika datang karena undangan ada niat yang lain. Betul. Banyak ke zaman sekarang, Bu? Banyak nggak zaman sekarang, Bu? Makanya zaman sekarang harus berlomba-lomba, bukan S1, S3, S-Channel, S-Dawet, tapi berlomba-lomba untuk mengaji, memahami ilmu agama yang benar. Kalau mohon maaf, orang pintar banyak sekarang, tapi orang yang beriman sedikit. Maka Imam Ghazali nyindir kita, al-ilmu bil amalin jununun wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Apabila kalian mempunyai ilmu tidak diamalkan, maka sama aja orang gila. Karena saya bilang ada orang, mohon maaf, kejadiannya kayak botol mulu. Saya katakan orang gila, marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Ternyata ada menurut agama itu orang gila, punya akal tapi akalnya nggak dipakai. Betul? Afalat akilun. Kan punya akal, kok nggak dipakai sih kata Allah. Betul? Saudara kita datang ke sini karena tahu ini tempat yang benar. Paham? Nah, makanya bagaimana agar kita mempunyai hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat, cetak generasi muda. Paham? Cetak generasi muda. Yang punya anak, cetak anaknya ke pesantren. Cetak anaknya ke TK, ke KMI, cetak anaknya ke guru-guru ngaji. Jangan sampai anak-anaknya, mohon maaf, ngayap di tempat-tempat yang gak jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu. Bukan keluargamu dulu, tapi jagalah dirimu. Mohon maaf ya, saya agak galak dikit ya Bu ya. Karena saya lapangan gini saya kesel. Kenapa? Orang sekarang kalau bacain Quran apa-apa dibayar mulu, nggak dibayar nggak datang. Betul. Itu orang waras atau orang PA? Orang PA itu mah, paham? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu baru keluargamu. Tapi jagalah dirimu ini konteksnya tergantung posisi kita, jabatan kita. Ketua majelis taklim harus jaga majelis taklimnya. Ketua RT harus jaga RT-nya.
Ketua Banser harus jaga Bansernya, betul? Jangan sampai, mohon maaf, ketua RT ada dari salah satu kelompoknya ada yang maling, ada yang narkoba, nanti itu RT masuk penjara, melainkan masuk penjara Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu neraka. Karena jadi pemimpin gak mudah, saudara. Jangan bangga jadi pemimpin, mau jadi pemimpin apapun. Sama ketika kita bergerak di Majlis Taklim, ada salah satu murid kita melakukan kemaksiatan tidak kita tegur, maka kita pun akan dibawa ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita berkumpul karena Allah, kita berpisah karena Allah. Betul? Makanya kita perhatiin anak-anak kita sekarang nih, yang segini saya tanya, bocah segini udah tahu haram mabuk-mabuk apa belum? Belum. Dia belum ngerti nih namanya pacaran, belum ngerti namanya oleh wadon. Betul? Betul. Cuma karena yang gede-gedeannya nyeplak bayi sama wadon di pinggir jalan, yang kecil ngelihat merhatiin. Nanti ini yang gede praktekin, nanti bapaknya yang di dalam kuburan bukan dapat pahala tapi dapat siksa. Betul? Maka tanamkanlah rohani, tanamkanlah kepribadian anak kita dengan baik. Dengerin. Rasulullah SAW memberi pesan kepada Sayyidina Ali, kita ini, keluarga kita wafat, keluarga kita meninggal, kita ini kudu sabar, kudu menerima. Kata Rasulullah SAW, li soburi, salah satu alamatin, ada ciri 3 orang sabar. Ada ciri orang sabar itu ada 3. Wasoburu ala taatillah, sabar kepada ketaatan. Paham? Udah sholat, udah ngaji, enggak kaya-kaya, sabar, karena ibadah bukan untuk kaya. Ibadah itu untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian mau ibadah biar kaya, sekalian aja ke gunung Kawi sono, ya kan, bawa pala sapi, bawa pala kambing sono. Betul? Kalau pengennya pengabdian untuk kaya, tapi pengabdian kepada Allah itu untuk mendapatkan ketenangan batin. Mohon maaf, orang punya mobil Alphard ada 10, kira-kira tidurnya tenang apa enggak kalau ada security? Kagak. Yang saya punya motor Scoopy butut juga tidurnya pules banget saya mah. Betul. Ya kan? Punya kuda 100 biji, kira-kira kalau nggak ada yang ngurusin tidur tenang apa enggak? Dengan saya kan nggak punya piaraan, jadi tenang. Maka ibadah itu untuk ketenangan jiwa, maka harus sabar. Itu yang satu. Yang kedua, wasabru ala musibah, yaitu harus sabar dengan musibah. Saya tanya, musibah itu bisa jadi baik atau buruk tergantung hati kita. Contoh, kita punya orang tua umur 100 tahun, terus beliau meninggal, terus kita bilang ini musibah yang tidak baik. Kata lu nggak baik. Pertanyaan, kalau ini orang hidup 100 tahun udah tidur di kasur, buang air kecil di kasur, buang air besar di kasur, kira-kira karena yang anak-anak nggak ngurusin, keseksa gak ini orang tua? Keseksa. Makanya diangkatlah usianya, dicabutlah ruhnya, dicabutlah nyawanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan. Paham? Jadi musibah itu tidak ada yang buruk, tidak, melainkan musibah itu tergantung diri kita. Gimana? Tergantung menerima, bersyukur, ambillah hikmah daripada setiap perjalanan hidup kita. Paham? Yang terakhir, wasabru ala qada'i, bersabarlah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 ini ada pada malam saat ini. Apa? Kita sabar. Tadi baca maulid, pantat udah ada yang rada pegel, nggak biasa ngaji, buru-buru pulang, ya kan? Betul? Nah, yang kedua, sabar atas musibah. Dibilang ini musibah, sebenarnya bukan, ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir apa? Ini adalah ketetapan yang paling baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat pesan saya untuk keluarganya, tolong ingat pesan ini. Kalian membuktikan cinta terhadap almarhum bukan dengan ini. Ingat, bukan dengan ini. Tapi kalian kalau cinta terhadap almarhumah keluarga besar, kalian membuktikan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu dijaga,
ya kan, ibadah-ibadah matohnya dijaga, semuanya sholat, zakat dan lain-lainnya harus dijaga. Jangan sampai kalian meninggalkan ibadah sehingga almarhum disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kalian tidak beribadah. Paham?